Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masih menikmati suasana alam yang indah, yang begitu serasi, yang semuanya saling mendukung, saling melengkapi. Ada tumbuh-tumbuhan, ada tanah, ada sungai, ada air, udara yang kemudian menampakkan satu keserasian yang akan menjadi satu kenikmatan bagi kita semua manusia. Namun di sini perlu kita lihat bahwa keserasian ini adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, sungguh Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusannya menjadi hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa alam semesta termasuk apa yang ada di dalam bumi ini begitu serasi karena memang mereka tunduk kepada Allah. Karena mereka diciptakan untuk tunduk mengikuti aturan-aturan Allah yang kadang orang-orang menyebutnya sebagai hukum alam. Tapi ketika kita melihat pada diri manusia, sering terjadi perselisihan, sering terjadi persengketaan. Hanya kadang-kadang perkara yang sepele menjadikan manusia itu berselisih. Kenapa? Karena ternyata di sini tidak tunduknya manusia kepada aturan Allah, tidak tunduknya manusia dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Kenapa manusia tidak tunduk pada aturan Allah? Di antaranya karena memang aturan Allah tidak diterapkan di muka bumi ini. Ketika kita membandingkan alam semesta yang begitu serasi, ketika dibiarkan alam semesta itu kemudian sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka ketika kita melihat malam hari, bintang-bintang, gelapnya malam, kemudian cakrawala yang kemudian indah, kemudian begitu mempesona. Termasuk ketika di siang hari kita bisa melihat beraneka ragam tumbuhan, beraneka ragam binatang, kemudian kontur tanah yang juga bermacam-macam. Tapi kemudian semuanya itu serasi, semua itu menunjukkan satu keindahan. Kenapa bisa indah? Karena mereka semua adalah makhluk Allah yang tunduk pada perintah Allah. Nah, ketika manusia mau tunduk pada perintah Allah, ketika kita coba pada diri kita sendiri, ketika kita sebagai seorang pribadi tunduk mengatur diri kita dengan aturan-aturan Allah, maka pasti bagi kita sebagai individu akan menjadi manusia yang teratur, manusia yang indah, manusia yang layak menjadi panutan. Ini telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW adalah sesosok makhluk Allah yang paling mulia, yang paling pantas dijadikan panutan, paling pantas dijadikan teladan. Dan ini juga Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi manusia. Nah, kita ketika meneladani Rasul dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara individu kita akan menjadi pribadi yang indah, pribadi yang bisa kemudian memberikan kemanfaatan. Ketika kemudian kita bermasyarakat, juga mengatur kehidupan bermasyarakat dengan ketaatan kepada Allah, tunduk pada aturan-aturan Allah, maka masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang indah, masyarakat yang serasi, masyarakat yang kemudian akan menunjukkan sebagaimana Allah tujukan bahwa manusia itu, syariat itu sebagai rahmatan lil alamin. Kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ketika kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi PR kita, bahwa saat ini manusia itu sering bergontok-gontokan, sering berselisih, bersengketa pada perkara-perkara yang sepele. Kenapa? Karena tidak mau tunduk kepada aturan Allah.
PR kita lagi adalah bahwa kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa mari sama-sama kita kembali menuju aturan Allah. Ketika aturan Allah itu diterapkan, ketika aturan Allah itu bisa melekat pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi makhluk, akan menjadi komunitas manusia yang indah, manusia yang membawa rahmat bukan hanya kepada manusia tapi kepada seluruh alam semesta. Kita bisa melihat di lingkungan yang sederhana ini, di sebuah kampung, sebuah desa yang dipenuhi dengan alam yang sangat sederhana. Tidak ada kemewahan di sini, tapi ternyata tanpa kemewahan pun ketika alam semesta ini tunduk pada aturan Allah, alam ini bisa serasi, bisa menghembuskan udara yang sejuk yang kemudian bisa membuat raga kita ketika menghirupnya akan merasa segar, merasa nikmat. Ketika manusia pun seperti itu, maka kita pun akan menghembuskan kesegaran ke seluruh penjuru lingkungan kita. Sehingga alam ini akan menjadi serasi, alam ini akan menjadi indah, dan kemudian ini menjadi tanggung jawab kita untuk terus-menerus memperjuangkan keserasian kehidupan alam semesta ini dengan senantiasa mempelajari aturan Allah, kemudian melaksanakannya sehingga aturan Allah diterapkan, sehingga keserasian kehidupan ini akan benar-benar bisa terwujud. Nah, maka mari sama-sama kita terus memperjuangkan diterapkannya ketundukan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit saja hal ini bisa menjadi satu pengingat bagi kita yang akan memberikan motivasi khususnya bagi saya dan juga para santri di Pondok Pesantren Al-Jawahir Baron ini untuk bisa tunduk pada aturan Allah dan juga bisa melebar kepada lingkungan serta masyarakat yang lebih luas untuk bisa sama-sama tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.